Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bali Suryanita dengan NPM 1009090321197. Saya dari kelompok 7 yang bertema media sosial. Tidak lupa dengan rekan-rekan saya yang bernama Liana Rosmana Nur Hafifah dengan NPM 194, Hanum Nurul Khotimah dengan NPM 195, Faizal Abadi dengan NPM 196, Naupal Arkan dengan NPM 193. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Ririn Sri Kunturini selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Judul dari KTI saya yaitu pengaruh pandemi COVID-19 terhadap media sosial dalam bidang usaha lokal. Dari bab 1, latar belakang masalah penelitian KTI saya yaitu di masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali dampak pengaruh terhadap beberapa sektor, diantaranya sektor industri, perdagangan, jasa, dan pariwisata sebagai pusat perekonomian karena membutuhkan banyak curah adanya batasan jarak. Peraturan ini berdampak besar pada perekonomian nasional dan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi terus berlanjut sejak pecahnya COVID-19 di Kota Bandung. Kota Bandung sendiri mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pertumbuhan sebelumnya, perekonomian Kota Bandung terus berubah. Semenjak adanya virus COVID-19 yang membuat pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, banyak para pengusaha lokal yang melakukan berjualan online di media sosial. Media sosial telah menjadi tren dalam komunikasi pemasaran. Media sosial adalah media online, tempat pengguna berpartisipasi, mudah untuk bergabung, berbagi, dan memberikan informasi seperti blog dan jaringan media sosial, wiki, dan forum. Blog, jejaring media sosial, dan wiki adalah bentuk media paling umum digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia. Media sosial bukan hanya tentang komunikasi timbal balik, pengembangan media sosial juga digunakan dalam pemasaran produk. Pemasaran produk menggunakan media sosial dapat membantu pemasaran menjangkau target pasar yang lebih luas dan tingkatan penjualan produk. Contoh media sosial yang sedang populer saat ini di antara lain Instagram, Twitter, Line, Facebook, dan YouTube. Rumusan masalah penelitian yang pertama yaitu apa saja hambatan yang dialami para pengusaha lokal semenjak adanya COVID-19. Nomor 2, apa pengaruh media sosial terhadap penjualan di saat pandemi COVID-19. Nomor 3, apakah para pengusaha lokal sudah menggunakan media sosial semaksimal mungkin? Tujuan dari penelitian KTI saya ini yaitu, tujuan peneliti adalah pencapaian dengan adanya dari apa yang akan diteliti yaitu, 1, untuk mengetahui peranan media sosial terhadap para pengusaha lokal di Kota Bandung. 2, untuk mengetahui tanggapan para pengusaha lokal terkait media sosial di saat pandemi. 3, cara pengusaha lokal menggunakan media sosial di saat pandemi. Manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat teoritisnya, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, pengetahuan, serta mengetahui pengaruh pandemi COVID-19 terhadap sosial media dalam bidang usaha lokal. Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk pembaca apabila akan melakukan penelitian dengan judul yang sama. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat diharapkan dijadikan bahan evaluasi bagi para masyarakat tentang bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap sosial media dalam bidang usaha lokal. Bab 2, landasan teori. Definisi dari pengaruh yaitu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2015, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang, ataupun benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Definisi pandemi COVID-19 yaitu coronavirus atau COVID-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan sindrom pernapasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome SARS. Definisi media sosial menurut Panjik 2013, media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi
mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Definisi usaha lokal yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan salah satu unit usaha yang memiliki peran penting dalam perkembangan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan adanya UMKM, pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. Bab 3. Analisis dan pembahasan. Fenomena media sosial bagi usaha lokal. Perkembangan digital dalam globalisasi sangat berpengaruh pada roda ekonomi, termasuk pasar retail. Pasar retail yang beberapa waktu sebelumnya mencoba untuk mengusur keberadaan pasar tradisional. Tetapi pada kenyataannya, keberadaan pasar retail modern dipengaruhi oleh globalisasi. Terlihat bahwa beberapa pasar retail mulai turun, seperti musim gugur, satu persatu pasar retail modern berskala besar, mikro, hingga kecil mulai turun satu persatu. Hal ini disebabkan kurangnya minat konsumen untuk berbelanja secara konvensional, meskipun fasilitas fisiknya sangat nyaman dan hampir tidak ada celah, tetapi dengan menghadirkan kemudahan berbelanja, pada kenyataannya di era digital ini, orang tetap enggan dan lebih suka menggunakan aktivitas belanja online atau menggunakan aplikasi media. Analisis dan pembahasan. Setelah saya membagikan pertanyaan dari kuesioner saya yang saya bagikan pada para pengusaha lokal di Bandung khususnya, saya mengajukan beberapa pertanyaan. Salah satunya pertanyaan pertama, apakah usaha Anda termasuk usaha yang menggunakan media sosial? 65% orang menjawab iya dan 35% menjawab tidak dari 100 orang. Mungkin untuk beberapa usaha, media sosial ini sangat berpengaruh. Dan untuk beberapa usaha lagi, ada yang tanpa media sosial pun sudah bisa maju. Gitu. Pertanyaan kedua yaitu, apakah media sosial berpengaruh terhadap usaha di masa pandemi ini? 88 orang menjawab ya, dan 12 orang menjawab tidak. Menurut saya sendiri, media sosial sangat berpengaruh, apalagi di masa pandemi ini. Bukan hanya tentang komunikasi antara jarak jauh, dalam usaha pun media sosial ini sangat berpengaruh, contohnya untuk pemasaran, untuk pengiklanan, dan jangkauan konsumen lebih luas. Pertanyaan ketiga, apakah Anda menggunakan metode penjualan secara online sebelum pandemi atau sejak pandemi? 55 orang menjawab sebelum, dan 45 orang menjawab sesudah. Baik sesudah ataupun maupun sebelum pandemi, media online tentu saja sangat berpengaruh terhadap usaha, apalagi 55 orang menggunakan media sosial sebelum pandemi dan 45 orangnya menjawab sesudah pandemi. Tentu saja media sosial sangat berpengaruh. Pertanyaan keempat yaitu, bagaimana kondisi omset Anda di masa pandemi ini? Tentunya ada 10% orang menjawab meningkat, 41%. Biasa saja, 49-nya menurun. Tentu saja, tidak semua aspek usaha yang dirugikan akibat pandemi ini. Tidak semua. Adapun yang semenjak pandemi ini justru malah meraup keuntungan lebih banyak untuk usahanya di masa pandemi ini. Contohnya kita seperti menjual masker atau obat-obatan gitu. Kajian Islam, salah satu aspek yang diatur dalam Islam adalah yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, papan. Salah satu kegiatan ekonomi yang sering dilakukan oleh manusia adalah kegiatan jual beli. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan praktik jual beli yang sesuai dengan ketentuan dan syariatnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan menghalalkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserah terimakan. Apabila berlainan jenis, maka jualah sesuka kalian, namun harus langsung diserah terimakan atau secara kontan.
dari hadis riwayat Muslim. Maka berdasarkan hadis ini, jual beli merupakan aktivitas yang disyariatkan. Oleh karena itu, seseorang muslim yang melaksanakan transaksi jual beli sebaiknya mengetahui syarat dan akidah praktek jual beli berdasarkan ketentuan Al-Quran dan hadis, agar dapat melaksanakannya sesuai dengan syariat sehingga tidak terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang dilarang dan diharamkan oleh agama. Bab 4. Kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Kesimpulannya yaitu penelitian ini menyimpulkan bahwa UKM yang diobservasi telah menggunakan media sosial dalam perusahaannya. Media sosial yang paling banyak digunakan adalah Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Bagi sebagian besar, UKM manfaat penggunaan media sosial untuk komunikasi personal dengan konsumen, pemasaran dan iklan, mendata kebutuhan konsumen, memberikan respon pada konsumen, membantu pengambilan keputusan, dan sebagai forum diskusi dengan konsumen. Berdasarkan penelitian penggunaan media sosial, dapat meningkatkan penjualan hingga lebih dari 100% apabila perusahaan tersebut melakukan update informasi secara konsisten melalui media sosial setiap hari. Beberapa pelaku UMKM banyak yang menggunakan media sosial sebagai sarana berbisnis semenjak adanya pandemi. Dengan media sosial, pelaku UMKM dapat menjangkau pasar dengan luas. Selain media sosial, e-commerce juga menjadi sasaran bagi pelaku UMKM. E-commerce yang banyak digunakan oleh pelaku UMKM diantaranya Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Media sosial tentu saja sangat berperan penting dalam memasarkan produk UMKM di masa pandemi COVID-19 ini. Pelaku UMKM belum mengoptimalkan pemasaran produk UMKM melalui media sosial. Beberapa pelaku UMKM sudah menggunakan media sosial untuk pemasaran, namun masih dalam skala yang kecil dan belum terorganisir dengan baik. Uji coba optimalisasi pemanfaatan sosial media sebagai sarana pemasaran produk yang baik bagi pelaku UMKM. Didapat menaikkan kembali angka penjualan produk UMKM dan menjangkau konsumen. Hasil penelitian ini menyarankan agar hasil penelitian ini menyarankan agar para pelaku UMKM penting memahami dan menambah wawasan tentang pentingnya strategi pemasaran digital untuk menunjang keberlangsungan usaha UMKM dalam memasarkan produk yang mereka jual. Dalam kondisi seperti ini, pemasaran digital merupakan peluang yang dapat dikembangkan untuk meraih keuntungan usaha secara maksimal di masa pandemi COVID-19 dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Anggota UMKM disarankan agar terus aktif menggunakan media sosial dan e-commerce untuk pemasaran dan penjualan, serta meningkatkan strategi branding selama pandemi COVID-19. Sasaran bagi pelaku UMKM, e-commerce yang banyak digunakan oleh pelaku UMKM diantaranya Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Media sosial berperan penting dalam memasarkan produk UMKM di masa pandemi COVID-19. Pelaku UMKM belum mengoptimalkan pemasaran produk UMKM melalui media sosial. Beberapa pelaku UMKM sudah menggunakan media sosial untuk pemasaran, namun dalam skala yang masih kecil dan belum terorganisir dengan baik. Uji coba mengoptimalisasi pemanfaatan sosial media sebagai sarana pemasaran produk yang baik bagi pelaku UMKM dan dapat menaikkan kembali angka penjualan produk UMKM tersebut. Sekian presentasi dari KTI saya. Saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang telah menonton video ini. Semoga Anda yang menonton video ini selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.